dalam kondisi ini keluarga kan seperti apa tuh Bu, melihat seorang kepala rumah tangga dicecer seorang perempuan, diminta pertanggungjawaban. Sekarang jelas jadi masalah kan bagi istrinya. Sekarang seorang istri, kita bayangkan suaminya main, jelas membuat rasa sakit hati. Apalagi sudah punya anak, nanti harta dibagi kemana? Apakah ikut dapat bagian atau bagaimana? Jadi di balik ini ada banyak perasaan kesal. Tapi kalau kita lihat pada umumnya dalam hal menahan perasaan ini, RK seorang pejabat. Biasanya kalau pejabat, kalau memegang jabatan, maka tidak terjadi perceraian. Tapi kalau setelah pejabat itu jatuh, disitulah terjadi perceraian. Itu kita bicara seringnya ya, bukan selalu. Jadi di sini kita lihat RK jatuh. Kalau RK jatuh, maka mungkin saja akhirnya terjadi perpisahan, karena dalam hati kan sudah jengkel sekali. Dan diperkirakan uang itu jauh berkurang yang diberikan. Tapi seandainya naik jadi pilkada, jadi gubernur DKI, barangkali bertahan tukar. Kalau sekarang kita lihat, seorang istri kan juga banyak komersilnya. Istri ya zaman sekarang itu bukan semuanya itu cinta, tapi cinta ada berapa persen, masalah uang juga cinta uang juga. Jadi kalau misalnya dapat suatu posisi, maka dianggapnya nggak apa-apa lah, pura-pura masih cinta, tapi sebetulnya yang diharapkan adalah uangnya. Kan itu salah satu alternatif lah yang perlu dipertimbangkan juga. Oke Bu, kita bicara soal perasaan keluarga Bu. Hancur gak sih Bu seorang kepala rumah tangga dikejar-kejar perempuan gini Bu? Untuk hancur pasti hancur. Tapi apakah ini baru terjadi sekarang? Baru ketahuan sekarang? Atau sebetulnya sebelumnya sudah ada? Ini perlu dipertanyakan kembali. Karena setelah ini kan ada hal-hal di mana perlu istri mereda sementara masalah anaknya, masalah hubungannya dengan korupsi, hubungannya dengan pilkada. Itu kan semuanya membuat pengekangan diri sementara. Tapi sekarang sudah terekspos gitu kan, juga istri juga lebih bebas kan untuk berpikir dan bertindak. Bu, apalagi RK saat ini dikejar-kejar meminta pertanggungjawaban soal anak dari Elisana. Makin bikin keluarga hancur gak kira-kira Bu? Kalau emang ini terbukti nih, ini anaknya RK misalkan gitu. Jelas pasti tambah hancur. Bagaimana bisa nggak hancur? Kan itu jadi memperberat pilihan. Kalau tetap bertahan, maka masih ada anak dari istri lain. Itu kan salah satu yang akan jadi pertimbangan juga. Bagaimana dengan biaya yang harus diberikan ke anak ini. Bu, dalam posisi Ridwan RK sendiri Bu, harus seperti apa Bu? Harus jujur apa adanya atau tetap bertahan dengan keputusan dia Bu, keyakinan dia Bu? Sekarang kita yang salah satu yang sulit dinilai adalah RK seorang politikus dan seorang kepala rumah tangga. Sekarang apakah ini lebih condong ke masalah politik, di mana akhirnya ini lebih ke arah pengalihan dari masyarakat terhadap perkara korupsinya, atau ini lebih masalah kekeluargaan? Itu kan kita nilai dulu. Karena kalau ini hubungannya lebih ke arah politik atau ini hubungannya ke arah keluarga, tetap akan berbeda. Namun kalau kita lihat bahwa kejadian yang 4 tahun yang lalu, mungkin juga RK seorang yang sering main juga, nggak tahu juga kenapa akhirnya dia nggak cocok dengan istrinya, itu kita tidak tahu juga, kan tidak terbuka. Tapi yang kita tahu hanya permainannya. Kalau permainannya, maka mungkin juga memang sebelumnya kan jelas sudah ada. Apakah hanya main dengan satu orang? Apalagi bahwa Lisa terkenal dia bukan satu pria,
Jadi mungkin juga RK juga sama mainnya dengan beberapa pria, dengan beberapa wanita. Jadi bagi istrinya bukan hal yang aneh. Tapi keanehan satu lagi yang kita lihat, jika dia memang dengan istrinya, kita bayangkan seorang remaja. Remaja itu kan sangat cinta pada pacarnya, apalagi itu pacar pertama. Tapi setelah punya anak, apalagi anaknya sudah besar, kan lain lagi. Sudah tidak ada namanya bucin itu tidak ada karena sudah lama. Tapi ini kenapa kok bisa terus bertahan bucinnya? Apakah permainan sandiwaranya kuat atau memang ini perkecualian dari kebiasaan yang biasa terjadi? Oke, Bu, kalau Ibu melihat menelusuri kasus ini, apakah ini ada unsur politik atau gimana, Bu? Atau memang ini real gitu menurut Ibu nih? Sekarang di sini ada dua hal ya. Ada hal yang sifatnya kekeluargaan dan ada hal yang sifatnya korupsi yang sedang diikuti. Seringkali kan terjadi pengalihan masalah. Apakah ini juga pengalihan masalah? Ini sebagai pertimbangan untuk menilai. Bu, apakah karena RK sosok besar, sosok yang mungkin dikatakan selevel pejabat, akhirnya ini diteror terus, Bu? Kalau mungkin RK hanya orang biasa mungkin dilepaskan, Bu ya. Tapi kalau RK orang seperti ini yang punya peran juga ya, calon juga kawan kemarin di Jakarta, akhirnya dikejar-kejar juga dari seorang LM ini, Bu. Sekarang apakah ini dikejar atau ada sesuatu di mana justru pada saat sepi berita ini dikembangkan sehingga akhirnya hampir semua berita ke RK kan sekarang. Kenapa bukan misalnya tunggu pada saat berita jadi besar, tunggu setelah Lebaran. Itu juga perlu kita pertanyakan juga. Nah, terus banyak juga bertanya, Bu, kepada si perempuan, Bu, ini saat perut udah gede kenapa baru minta tanggung jawab sekarang gitu, kenapa nggak dari dulu? Nah, apa nih, Bu, yang ada di pikiran Ibu sebagai seorang psikiater, Bu? Ya kenapa diminta tanggung jawabnya sekarang gitu? Karena itu kita jangan lihat dari situasi kekeluargaan saja. Kalau dari situasi yang sifatnya politik atau kekeluargaan itu bisa datang sewaktu-waktu. Tapi kenapa sekian lama kok pas sekarang? Kalau dari segi pengalihan isu, maka mungkin saja terjadi sekarang. Oke, Bu, ini cukup mengganggu dari kepejabatan sendiri gak sih, Bu, dengan adanya isu pejabat dengan selebgram lah katakan seperti itu, Bu? Apakah memang rentan terjadi, sering terjadi hubungan-hubungan seperti ini kalau menurut Ibu ya? Sekarang kan kalau terkenal bahwa ya sekarang itu sudah tidak ada komitmen antara suami istri, termasuk pada pejabat. Apalagi pejabat seringkali banyak perempuan yang ya maulah, jadi akhirnya ya banyak terbawa juga. Oke, terakhir, Bu, mungkin ada pesan moral gak sih, Bu, kepada untuk mungkin ya para kepala rumah tangga yang juga pejabat gitu, untuk menghindari hal-hal seperti ini harus seperti apa sih, Bu? Pesan moral bukan ditentukan hanya orang itu, bukan ditentukan oleh orang yang selingkuh, tapi ditentukan juga oleh masyarakat. Coba kita lihat sekarang masyarakat, kalau mau cerai sampai berapa kali pun masyarakat juga nggak masalah lah, mikir diri sendiri kok mikir orang lain. Kalau misalnya setia juga ya masyarakat juga curiga apakah betul setia apa enggak, karena semua juga dilakukan secara diam-diam. Jadi jangan kita bebankan pada diri dia, belum masalah hukum. Jadi banyak hal yang membuat ini jadi berantakan. Belum masalah ekonomi, di mana cukup banyak perempuan yang ngejar ekonomi. Kalau pejabat apa sih, Bu, biasanya, Bu, yang dia cari, Bu, kalau menurut Ibu ya? Apakah kesenangan belaka, kesenangan sementara atau gimana menurut Ibu? Ya
sebagaimana biasanya jangan lihat dari segi pejabat, tapi lihatlah dari segi pria. Bahwa kalau pria itu dia seorang yang yang kurang mempunyai nilai, kurang punya uang, ya siapa mau kejar? Iya. Kalau pejabat punya uang banyak, punya prestasi, punya macam-macam, yang kejar juga lebih banyak. Iya. Terakhir Bu, berarti dengan katanya punya uang mau ngapain aja Bu, bisa Bu ya, seperti itu Bu? Saat sekarang demikian. Saat sekarang punya uang, kita bebas dari penjara juga bisa kan? Hanya penjara hanya pura-pura di atas kertas. Punya uang, kita rampok punya orang juga bisa. Kita apalagi sekarang yang banyak sekali merampok harta masyarakat kan banyak. Iya.